Suatu kali ada seorang bapak guru mengajar murid-muridnya. Ketika selesai mengajar, kebetulan bapak ini, seorang ateis yang tidak percaya akan Tuhan. Lalu murid-muridnya ini adalah orang-orang yang beragama. Kemudian bapak guru ini berkata demikian, "Anak-anak, kalau kita melihat sesuatu dan benda itu ada, kita bisa percaya atau tidak bahwa benda itu ada?" Anak-anak menjawab, "Percaya, Pak." "Kenapa?" kata si bapak. Kata anak-anak, "Karena benda-benda itu kelihatan dan ada." Contoh, kalau kita lihat ke langit siang hari, ada matahari, kita percaya nggak kalau matahari itu ada? "Percaya, Pak," kata anak-anak. Kalau kita malam hari keluar rumah, kita lihat ke atas ada bulan, kita percaya nggak kalau bulan itu ada? "Percaya, Pak." Sekarang kita lihat di dalam kelas. Bapak guru berdiri di depan papan tulis ini. Kalau papan tulis ini ada, kalian percaya tidak? Kalau papan tulis ini ada karena kelihatan. "Percaya, Pak." Maka kata si bapak guru kepada anak-anaknya, "Percayalah segala sesuatu kalau segala sesuatu itu kelihatan tampak di mata kita, di hadapan kita." "Baik, Pak, kami percaya." "Apakah ada yang mau bertanya?" kata si bapak guru. Lalu seorang anak di belakang, "Saya, Pak." Sebut saja namanya Budi. "Budi, silakan." "Pak, boleh nggak saya ke depan?" Bukan untuk bertanya kepada Bapak, tapi menjelaskan kepada teman-teman. "Boleh." Mungkin ada teman-teman yang belum memahami. Lalu si Budi ini ke depan. Di depan Pak Guru. Pak gurunya bukan ini ya, ini bukan Budi ya, bukan, beda lagi ya, ini Miss Dinar ya. Persis mereka datang. Di depan Pak Guru, si Budi ini berkata demikian, "Teman-teman, kita memahami ya, mengerti apa yang dikatakan oleh Pak Guru tadi. Kita melihat benda itu ada, kita percaya. Contohnya matahari, bulan, papan tulis. Sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman. Kalau teman-teman melihat meja di samping saya itu ada, percaya atau tidak?" "Percaya," kata teman-teman ya. "Kalau teman-teman melihat kursi di samping saya ini, percaya atau tidak?" "Percaya," kata teman-temannya. Berarti yang semua ada itu kita percayai. Betul? Betul. Sekarang saya mau bertanya, teman-teman bisa melihat tidak otak yang ada dalam diri Bapak Guru di kepalanya? Ada atau tidak? Kelihatan atau tidak? Tidak ada. Berarti Pak Guru tidak punya otak ya? Iya. Percaya? Percaya. Saudara-saudara yang terkasih, ilustrasi singkat saja yang mau melukiskan bahwa si Bapak Guru ini yang tidak percaya kepada Tuhan, yang ateis, itu mewartakan, mengajarkan kabar yang tidak baik. Kepada siapa? Kepada anak-anak yang diajarnya. Bisa terjadi ada anak-anak yang percaya kepada pengajaran dia, pewartaan dia tentang Tuhan yang tidak ada, karena dia sendiri adalah orang yang tidak menganut agama atau orang ateis. Salah satu fondasi kuat dalam kehidupan menggereja adalah tentang pewartaan. Setiap orang Katolik yang sudah dibaptis, termasuk saya, diundang untuk menjadi pewarta. Pewarta apa? Pewarta kabar baik. Apa yang saya imani, apa yang saya alami, apa yang saya ketahui, apa yang saya rasakan, yang hal itu baik tentang iman Kristiani, saya wartakan, saya kabarkan kepada orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang lain juga melihat kebaikan Allah dalam diri saya, dan juga mereka bisa bersyukur karenanya. Syukur-syukur karena mereka mau menjadi pengikut agama Katolik. Petrus dalam bacaan pertama, ia mewartakan kabar baik kepada siapa? Kepada Kornelius dan keluarganya, seorang perwira yang belum mengenal Yesus. Ia mewartakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya, saya dan teman-teman saya ini, para rasul, adalah saksi-saksinya. Apa yang Petrus berikan, apa yang Petrus wartakan adalah apa yang ia alami,
apa yang ia ketahui, apa yang ia rasakan sebagai sesuatu yang baik yang dia dapat dari Yesus sendiri. Karena dia merasakan manfaatnya, maka dia berupaya untuk memberikan kepada siapa? Kepada Kornelius dan anggota keluarganya. Bacaan Injil pun menekankan hal yang sama, yaitu menyampaikan kabar baik, menjadi pewarta kabar sukacita Tuhan yang telah bangkit. Maria Magdalena menyadari peristiwa iman yang dialaminya. Ia terpilih sebagai orang yang pertama yang melihat kebangkitan Yesus. Karena kesadaran inilah ia berlari secepat mungkin mewartakan kabar baik ini kepada siapa? Kepada Petrus dan para murid yang lain. Ia menjadi pewarta kabar baik. Saudara dan saudari terkasih, Paskah kebangkitan Yesus mengundang kita untuk menceritakan, untuk mengalami pengalaman iman yang dialami oleh Petrus, oleh para murid yang lain, dan juga oleh Maria Magdalena. Mengimani, menghayati, dan mencoba untuk berbagi berkat dengan orang lain yang ada di sekitar kita berupa pewartaan kabar baik. Kita menjadi percaya karena pewartaan orang lain. Bacaan pertama, kalau kita lihat lagi, berikutnya Kornelius beserta anggota keluarganya itu menjadi pengikut Kristus. Karena apa? Karena mengikuti dan percaya kepada pewartaan Petrus. Kita menjadi percaya tergantung kepada siapa orang yang membawakannya. Kalau orang itu tidak baik, minimal dalam tutur kata dan perilakunya, kita menjadi ragu. Ragu akan apa? Ragu akan pewartaannya. Tetapi jika pewarta itu baik, dikenal baik dalam hidupnya, kemudian pewartaan itu disampaikan oleh otoritas yang berwenang, mempunyai kompetensi di bidangnya, apalagi dikenal baik dalam perilaku hidupnya, memudahkan kita untuk percaya kepada orang itu dan terutama kepada pewartaannya. Maka tugas kita pada zaman ini adalah bagaimana kita semua menjadi pewarta yang baik tentang Yesus yang bangkit. Caranya adalah masuklah dalam diri kita masing-masing. Buatlah kita menjadi sumber yang dipercaya. Biarkanlah kata-kata indah yang saya sampaikan untuk orang lain tidak hanya berupa untayan kata, tetapi sungguh-sungguh menjadi mutiara hidup yang pernah saya alami. Karena saya mendapatkan berkat, saya juga membagikannya kepada orang lain. Jadikanlah hidup kita sebagai sebuah cerita tentang kebaikan Allah yang saya alami. Saudara dan saudari yang terkasih, Paskah adalah peristiwa iman, di mana Allah bercerita tentang putranya yang telah bangkit melalui kita masing-masing. Allah bercerita kepada diri kita sendiri, kebaikan yang sudah Ia berikan kepada kita. Maka tiba saatnya bagi kita sekarang ketika mengalami Paskah di tahun 2021 ini, kita bercerita tentang Allah dan segala macam kebaikannya yang sudah kita alami, supaya orang lain yang membaca cerita hidup kita juga mengamini dan bersyukur tentang kebaikan Allah tersebut. Mari kita hening sejenak.